Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Dan hari ini gue akan ngebahas film yang cukup gore, action, tapi komedi ramah lah. Dan ini adalah berjudul Nobody tahun 2021. Film Nobody ini tuh punya mungkin scoring yang cukup bagus banget. Dari IMDb itu ada 7,5 dan dari Rotten itu 8,3. Jadi ibaratnya tomat segar lah untuk film Nobody ini. Didirect sama Ilya Naishuller. Di screenplaynya itu ada Derek Kolstad dan dia penulis dari John Wick. Gue lupa dia John Wick berapa, tapi kayaknya menurut gue dia salah satu penulis John Wick dari 1 sampai 3. Kelihatan banget kalau seandainya cerita Nobody itu bener-bener sedikit mirip dan sedikit bisa dibilang ada benang merahnya dan akan bertanya-tanya apakah ini satu universe atau enggak. Dan musik komposernya itu ada David Buckley. Nah ini gue suka banget dari apa ya, mungkin bisa dibilang sound mixingnya yang sangat amat pas banget. Nanti gue akan review. Dan castnya itu ada Bob Odenkirk dan Christopher Lloyd. Setelah gue nonton film ini, gue bisa bilang ini adalah John Wick versi komedi dan versi ramah. Jadi buat kalian nih yang emang nonton John Wick itu menurut kalian aduh terlalu gore Bim, terlalu berdarah-darah nih gitu, dan terlalu kejam mungkin, nah ini bisa jadi solusinya. Film Nobody ini yang menurut gue ramah, komedinya oke, tapi actionnya juga dapet banget. Karena si Bob ini pemeran utamanya biasa main tuh drama komedi. Dia main di Breaking Bad, Better Call Saul. Nah itu dia juga yang main itu film-film drama komedi yang dikemasnya tuh bukan action gitu. Dan kali ini dia main action, gue jadi kayak wow, ini dia keren juga nih, badass juga nih di sini gitu. Dan apakah dia satu universe atau enggak? Jawabannya itu sejauh ini dalam tanda kutip itu enggak, atau mungkin bisa gue bilang belum gitu. Jadi ini tuh walaupun bisa punya satu cerita yang kurang lebih mirip, atau bisa kita bilang ini kayaknya sama nih timelinenya sama John Wick, tapi ini beda karena diproduksinya sama studio yang berbeda. Dan film Nobody ini lebih fun, John Wick itu lebih serius. Kalau ketika disatuin gitu, mungkin kayak dipertemukan, ini akan jadi suatu hal yang bisa dibilang berbeda banget, jauh. Bisa mungkin mengurangi image-nya John Wick atau mengurangi image-nya dari si Nobody ini gitu. Tapi menurut gue pribadi ya, kalau dijadiin satu pun masih fine-fine aja sih. Mungkin nggak yang dua orang melawan musuh-musuh gitu atau mafia-mafia, tapi kayak ya udah sekilas aja ketemu. Itu kan menjadi satu hal yang menarik sih. Jadi nilai jual juga menurut gue. Nobody ini mungkin bisa dibilang akan punya universe sendiri. Karena jujur ketika gue nonton film ini, gue sangat amat berharap ini punya sequelnya. Punya atau prequel atau sequel lah. Yang gue pengen tahu cerita sebelum dia dan setelah dia. Nah sinopsisnya ini kayak gimana nih? Sinopsisnya itu ada laki-laki bernama Hutch Mansell, seorang ayah dan suami yang selalu diremehkan dalam keluarganya nih. Jadi dia tuh cuma pekerja biasa, karyawan. Dia punya rutinitas yang biasa banget, kayak setiap hari bangun, setiap hari masak, terus setiap hari berangkat kerja, setiap hari lupa buang sampah ke truk gitu, yang kayak gitu. Dan rutinitasnya itu membosankan. Dia sama istrinya hubungannya nggak baik, sama anaknya juga ya so-so aja. Dan akhirnya dia menemukan suatu momentum di mana dia bisa kembali jadi jati diri dia sebenarnya, yaitu ya sedikit dalam tanda kutip badass lah. Karena latar belakang dia yang dulunya gue nggak mungkin kasih tahu karena itu sedikit spoiler, tapi intinya dia punya latar belakang yang cukup kelam, yang itu ngebuat salah satu apa ya, momen dimana saat rumahnya kerampokan. Nah itu tuh mulai kembali jiwa-jiwa lamanya dia yang pengen dia balikin lagi gitu. Dan akhirnya terlihat lah saat balik itu, momennya dia tuh jadi kayak ngerasa wah gue masa jadi lebih hidup, gue nggak bosen nih hidup dengan rutinitas yang sama doang. Nah reviewnya nih, menurut gue pribadi sebenarnya ini adalah premis yang klasik banget, sangat amat klasik untuk film action. Kayak biasa banget, kayak ya udah film yang orang udah pensiun dari masa kelamnya, mencoba memulai kehidupan normal, dan tiba-tiba masa kelamnya itu memanggil dan dia akhirnya balik lagi. Kayak John Wick, mirip banget kayak John Wick, sangat amat mirip banget kayak John Wick. Tapi menurut gue yang menarik apa? Yang menarik itu di film ini adalah kemasan itu komedi. Itu yang pertama, komedi. Yang kedua itu sound mixingnya yang ngebuat setiap scene itu gue ngerasa sangat amat fun gitu. Walaupun dari suara pun gue bisa ngerasa oh ini film action komedi. Nah itu yang ngebuat gue enjoy banget nonton ini dan ngerasa ya udah gue nggak perlu mikir untuk nge-review cari kejelekan di satu film, tapi kayak ya udah gue enjoy aja nonton tanpa mikirin bagus atau jeleknya. Nah sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, film ini tuh belum atau nggak punya memorable scene.
Karena yang tadi gue bilang premisnya itu umum. Untuk film action, premisnya itu biasa banget. Jadi gue ngerasa kalau John Wick, mungkin kalau gue inget kayak film action yang gore, oh film action yang kayak dia punya masa kelam dan balik lagi ke masa kelam itu, gue ingetnya pasti John Wick, bukan Nobody. Nah, Nobody ini punya cerita yang sama, kurang lebih sama John Wick. Jadi memorable momen itu belum kelihatan. Bukan berarti jelek, tapi ya nggak kelihatan aja. Film ini menurut gue punya tone yang sangat amat dark. Walaupun dark tapi bisa tetap ngasih unsur komedinya. Contoh aja ya. Dia tuh mungkin ini salah satu twist yang diselipkan tapi bisa tepat dan bisa jadi momen komedi. Contohnya aja pas dia tuh di bis, peran utamanya, terus dia kayak pengen ngelawan suatu preman nih. Tiba-tiba dia udah diri, terus udah semua pergi katanya, biar gue yang lawan. Nah itu dari musiknya, dari tone-nya, terus dari angle kameranya, shootnya dia bakal kayak wah ini bakal menang, nih bakal badass banget kayak John Wick. Tapi enggak, totally enggak. Dia tuh malah ketonjok, malah berantem babak belur dan lain sebagainya. Tapi dia di sini adalah yang bagusnya gue suka, actionnya ini membumi. Actionnya itu menurut gue sangat amat masuk akal. Kayak ya sejago-jagonya lu mantan FBI atau CIA atau pasukan khusus, lu tuh masih bisa kalah sama orang. Kalau John Wick kan ya kalian tau lah, jatuh dari gedung belum mati gitu, ditembak atau lawan berapa belas orang tetap nggak mati. Kalau ini bener-bener membumi dan ya kayak masuk akal aja. Manusia tuh pasti walaupun sejago-jago bisa kalah, cuma dia pintar aja. Nah ini yang gue suka. Bisa gue bilang ini bukan cuma gabungan John Wick, tapi ini gabungan sama film Red. Kalau kalian ingat nih film Red, dimana 3 orang pensiunan yang balik dan perang lah lawan pasukan-pasukan. Nah ini film ini tuh kurang lebih bisa sama. Karena apa? Karena ya menurut gue di sini bukan jagoannya bukan cuma dia, tapi nanti ada lah. Pokoknya ada 2 temennya lagi yang akhirnya balikin masa kelamnya dia. Ini menarik banget sih. Selanjutnya dari tadi ceritanya oke, terus dari tone-nya gue suka banget. Kalau scoringnya ya menurut gue mirip kayak Baby Driver, dimana lu nonton film action tapi ngerasa kayak nonton video klip. Nih bagus nih, penempatan slow motionnya tepat. Ketika lagi action tuh dia ada adegan lagu-lagu klasik yang ngebuat kayak wow, ini keren banget sih. Ini gue nonton berasa nonton video klip, tapi nggak kayak apaan sih ini video klip, nggak gitu. Cuma kayak ya bener-bener fun banget, bener-bener bagus banget gitu. Slow mo-nya pas, slow mo-nya nggak over, dan itu malah jadi ngebuat bunuh-bunuhan berdarah-darah berceceran tapi ngerasa fun gitu. Bukan gue psycho, tapi emang ya fun banget gitu. Bisa gue bilang ini juga, ini adalah salah satu film yang tadi gue bilang berharap banget ada sequelnya dan ada prequelnya, dan pasti akan ada sequelnya karena di endingnya itu ada apa ya, cliffhanger yang bener-bener gue nanti-nanti gitu. Jadi ya menurut gue film Nobody ini wajib banget kalian tonton, khususnya di bioskop ya. Karena kenapa? Ya tadi gue bilang sound mixingnya itu bagus, terus scoringnya juga oke, karena bener-bener bunuh-bunuhannya nggak cuma sekedar bunuh-bunuhan atau action yang actionnya pusing. Kan terkadang banyak tuh kayak film action berantem-berantem tapi aduh gue pusing banget ngelihatnya. Kenapa kayak gini sih actionnya, gue nggak ngeliat apa-apa tiba-tiba berdarah. Tapi ini nggak, bener-bener diambilnya gambar itu sangat amat apa ya, mungkin eye catching bisa gue bilang. Nah ini ada trivianya nih ternyata film ini. Film ini tuh sebenarnya tanggal rilis film ini telah diubah 4 kali karena COVID-19 gitu. Awalnya dijadwalkan pada 18 Agustus 2020 ternyata, sebelum pandemi melanda nih ya, dan menyebabkan pindah ke 19 Februari 2021, terus pindah lagi nih, dinaik lagi nih seminggu di 26 Februari 2021. Walau akhirnya rilisnya 26 Maret 2021 gitu. Ya gue nonton di bioskop dan itu gue nggak nyesel banget sih. Dan segitu aja sih mungkin ya untuk review film Nobody ini. Gue sih suka banget, scoringnya gue beri 8,5/10. Gila, ini recommended, wajib banget kalian tonton kalau kalian lagi gabut. Asik banget nonton ini di bioskop bareng temen, keluarga, gebetan, atau siapapun itu. Nah segitu aja film Nobody. Buat kalian nih yang udah nonton, gue pengen banget kalian komen-komen dong di kolom komentar, kira-kira film Nobody ini tuh kayak gimana sih? Kalian suka apa enggak? Kira-kira apakah kalian setuju sama opini gue atau enggak gitu? Gue berharap banget kalian komen-komen, dan buat yang belum nonton, nonton dong film Nobody. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen-komen YouTube-nya Movie Freak gitu. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Movie Freak gitu, ada di Instagram, Twitter, dan TikTok tentunya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye!